Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ali di kelas logika. Baik, sebelumnya kita mungkin telah belajar tentang dasar-dasar dari filsafat yang harus kita ketahui. Yang pertama bahwa adalah filsafat itu ada kalanya dua. Bisa dia menjadi sebuah tools, bisa menjadi sebuah pengetahuan. Tools ini yang akan kita bahas untuk beberapa video ke depan, yang mana kita telah membahas bahwa filsafat sebagai tools itu tidak ada lagi khilaf dalam mempelajarinya, karena telah bersih daripada pemikiran-pemikiran para ahli filsafat yang menyimpang dari Islam. Seperti telah kita jelaskan kitab Sulamun Aurak, ini tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, telah kita sebutkan di video sebelumnya. Ayo dicek video yang pertama kita tentang kelas logika. Hari ini kita akan membahas tentang pembahagian daripada ilmu. Ilmu di dalam filsafat itu terbagi kepada dua. Ada ilmu qadim, ada ilmu hadis. Ilmu qadim adalah ilmu yang dimiliki oleh pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu hadis sendiri ini adalah ilmu bagi makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ilmu qadim, ilmu pencipta ini tidak ada terbagi-bagi lagi. Sedangkan ilmu hadis, ilmu para makhluk, ini terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah pengertian terhadap definisi. Nah, ilmu ini ada dua, ada pengertian terhadap definisi, ada juga pengertian ataupun pemahaman terhadap sebuah kalimat. Nah, di dalam bahasa Arab, pengertian terhadap definisi dinamakan dengan tasawur. Apa pengertian tasawur sendiri? Apa pengertian terhadap definisi? Ini adalah keyakinan kita ataupun pemahaman kita terhadap sebuah term, sebuah kata. Jika disebutkan bahwa manusia, kita telah mengerti bahwa manusia itu makhluk yang dapat berpikir secara potensi. Maknanya dia memiliki potensi untuk berpikir apabila tidak terkena penyakit-penyakit lain seperti gila, bodoh, keterbelakangan mental, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa tahu ya bahwa ini merupakan pondasi dalam kita membentuk argumentasi. Pengertian terhadap term adalah yang pertama. Yang kedua adalah tasdik dalam bahasa Arab, ataupun pemahaman ataupun keyakinan kita terhadap kebenaran ataupun tidak benarnya sebuah kalimat. Setelah kita mengetahui arti daripada setiap term, kita akan dihadapkan terhadap benar ataupun tidak benar sebuah kalimat. Benar atau tidak benar inilah yang dinamakan dengan tasdik ataupun keyakinan dalam sebuah kalimat. Dan juga perlu kita ketahui di sini bahwa waqaddimil awala indal wadi'i, disebutkan bahwa pada dasarnya sebelum kita meyakini sebuah kalimat, kita harus tahu dulu apa term-term, apa pengertian daripada setiap term di dalam kalimat tersebut, setiap kata-kata di dalam pengertian tersebut. Contohnya, jika kita merujuk pada fenomena sekarang, ada yang namanya Danantara. Jadi Danantara ini adalah sebuah proyek pemerintah. Disebutkan bahwa Danantara itu tidak baik. Sebelum kita meyakini bahwa Danantara itu tidak baik ataupun Danantara itu baik, tentu kita harus tahu dulu pengertian dari term Danantara, apa sebenarnya Danantara. Setelah kita ketahui Danantara itu bagaimana, baru kita dapat menghukumi bahwa Danantara itu baik ataupun Danantara itu tidak baik. Nah, itu begitu contohnya. Begitu juga kita ketika kita mengungkapkan hal-hal lain, ketika kita meyakini sebuah kalimat, kita harus tahu dulu apa pengertian daripada setiap kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Ya, itu ya. Sebagaimana kita ulangi, yang pertama adalah pengertian terhadap term ataupun tasawur, yang kedua adalah pemahaman ataupun keyakinan kepada sebuah kalimat yang dinamakan dengan tasdik.
untuk sampai kepada pengertian terhadap term, pengertian terhadap kata, definisi kata, tentu kita butuh definisi. Inilah definisi ini merupakan sesuatu yang dapat menyampaikan kita terhadap pemahaman di sebuah kata. Inilah definisi yang digunakan untuk kita paham terhadap apa kata tersebut. Seperti tadi, manusia didefinisikan dengan hayawanun natik ataupun manusia yang mempunyai potensi untuk berpikir. Manusia yang punya potensi untuk berpikir merupakan sebuah kata yang dapat menyampaikan kita terhadap pemahaman tentang manusia. Sedangkan untuk meyakini sebuah kalimat benar atau tidaknya sebuah kalimat, ini kita juga membutuhkan sebuah alat yang mana dinamakan dengan hujjah. Jika bahasa Indonesia dinamakan dengan argumentasi. Jadi ketika kita meyakini bahwa alam itu hadis, hadis itu kan mempunyai permulaan, berarti awal daripada alam itu kapan. Tentu kita harus tahu dulu mengapa alam itu, sebelum meyakini kita harus punya satu alat untuk menyampaikan kita terhadap keyakinan tersebut. Alat ini biasanya dinamakan dengan argumentasi. Ini adalah alam berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah adalah hadis ataupun baharu. Berarti alam adalah baharu. Ini yang dinamakan dengan hujjah ataupun argumentasi. Dengan argumentasi inilah kita dapat meyakini ataupun tidak meyakini sebuah kalimat. Baik, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di kelas logika selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.